melihat satu kekayaan terbesar juga dalam gereja Katolik adalah kehadiran karismatik Katolik. Karismatik Katolik dengan seminarnya, dia ada punya seminar-seminar yang bagus. Seminar yang pertama itu seminar hidup baru dalam Roh, lalu ada seminar pemuridan, ada seminar penyembuhan luka batin, ada dia punya step-step. Kalau ikut semua, paling kurang bencana itu terbentuk sedikit-sedikit. Oke, seminar hidup baru dalam Roh yang mau bicara ini Pastor John Punai Projo, saya koordinator Badan Pelayanan Persekutuan Gereja Regio Papua Karismatik Katolik. Lalu saya tulis di situ, diperbaharui oleh Roh Kudus untuk menghadirkan kerajaan Allah. Karena kita di Papua luas, lalu di Sorong, keuskupan ini, keuskupan Manokwari Sorong. Lalu lebih kecil lagi di lingkungan atau di kompas di mana engkau ada, lebih kecil lagi di rumah tangga. Karena dia harus biasnya ke bawah atau bias dari bawah harus dia ke atas. Lalu nanti dia punya dampak di lingkungan kerja kita. Karena Yesus bilang kamu adalah garam bagi dunia. Jadi melalui seminar ini biasnya dampaknya harus pergi sampai ke rumah tangga. Lalu nanti dia biasnya ke tempat lingkungan kerja kita. Oke. Ada dua ayat kunci. Nanti kalau kasih tahu ya waktu bicara saya habis atau belum ya. Kan kasih tahu. Kalau tidak saya cilik terus sampai matahari terbenam. Oke. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi ketika kita memilih menjadi pengikut Yesus oleh pembaptisan, itu artinya kita mau di-reinstal ulang bencana tanah ini untuk menjadi serupa dengan Kristus, pikiran Kristus, perasaan Kristus, hatinya Kristus, karakter Kristus, maka kita dibaptis. Saya masuk menjadi Kristen, pengikut Yesus supaya kehidupan Yesus menjadi kehidupan saya. Spesial kita di Katolik itu kita punya kekayaan yang luar biasa adalah Ekaristi. Di dalam Ekaristi itu inilah tubuhku, inilah darahku. Lalu bilang tubuh Kristus, engkau bilang amin. Yesus menyatu, tubuh Yesus menyatu dengan saya. Bencana yang rapuh ini diubah menjadi seperti Dia. Luar biasa toh. Kasih tahu di kiri kanan, kau dengar baik-baik. Yang kedua, ini ayat kedua. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Karena itu materi ini di dalam pelajaran seminar hidup baru ini ada beberapa sesi. Kok jangan kemana-mana kecuali ke belet pipis. Oke? Karena kalau tidak nanti kau duduk terus basah tempat duduk. Jadi pelajarannya bagus, dia akan membawa kita step by step, langkah demi langkah, pelan-pelan sampai musik. Ku jatuh cinta padanya, tambahan dalamnya, tambahan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambahan dalamnya, tambahan dalam lagi. Hei, aku lihat kiri kanan. Kau ada di sini kan di mana? Karena sudah ada yang baca kodok piatu kan? Pastikan kau ada di sini. Lupakan masalah dulu. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada banyak waktu di tempat lain. Ketika ada di hadirat Tuhan, pada kau punya roh tidak ada di sini, sungguh mati kau kelainan. Oke. Bapak lihat kiri kanan, kawan. Kau sudah ada di sini kan? Oke, kita masuk sekarang. Tadi itu pengantar. Oke. Apa itu hidup baru dalam Roh Kudus? Hidup baru berarti mengalami kelahiran kembali secara rohani. Secara rohani kita dilahirkan baru. Jadi pasti biologi, fisik yang kelihatan tidak berubah. Yang hitam ini hitam begini sudah. Yang putih itu putih begitu. Yang keriting ini begini. Yang
pribadi ketiga dari Bapa, Putra, Roh Kudus. Tritunggal, tiga yang adalah satu. Roh Kudus itu dia bertugas memimpin, menghibur, menguduskan, dan memberi kuasa. Itu dia punya tugas. Jadi Yesus waktu bersiaran di bumi ini, ingat ya, 33 tahun Yesus bersiaran di bumi ini. Lalu Yesus menyadari waktu dia bangkit, sebelum dia pergi kepada Bapa di surga, dia tahu manusia itu nanti loading lambat. Untuk mengungkapkan pikiran Yesus pasti loading lambat. Karena itu Yesus bilang, aku akan minta kepada Bapa penolong yang lain. Lihat saya baik ini. Penolong yang lain seperti apa? Waktu Bapa beri kepada saya saat Yohanes membaptis saya. Ingat pelajaran ini baik ya. Waktu Yohanes membaptis Yesus, begitu keluar dari air, Roh Kudus itu turun atasnya. Roh itu bawa dia pergi 40 hari 40 malam di padang gurun. Untuk apa? Matikan unsur raga, biologi ini, diturunkan sampai titik nol, lalu dinaikkan itu unsur spiritual. Spiritusnya dinaikkan. Maka waktu dia turun, datang ke perjamuan di Kana itu adalah mujizat pertama setelah doa puasa 40 hari 40 malam. Baptisan, ada Roh Kudus, Roh bawa dia ke gunung 40 hari 40 malam, unsur biologi diturunkan, rohaninya diangkat, turun. Waktu itu Mama Maria bilang, Yesus, mereka kehabisan anggur. Yesus bilang, waktuku belum tiba. Tapi Mama Maria bilang, apapun yang dia ngomong, lakukan. Lalu Yesus bilang, cedoklah air itu bawa ke tuan pesta. Kata-kata Yesus itu efektif. Air yang biasa menjadi anggur yang terbaik. Jubahnya, waktu dia jalan wanita pendarahan itu bilang, asal saja ku taat semua ujung jubahnya. Aku percaya aku akan sembuh. Maka waktu dia taat situ, hanya sentuh saja, ada stroke keluar. Kenapa? Roh yang dibaptis, waktu pembaptisan, roh itu membawa dia ke padang gurun. Lalu di sana roh itu mengalami kepenuhan dalam Yesus punya seluruh diri dia. Maka kata-katanya, tatapannya, seorang pemuda yang kerasukan roh jahat di gendara atau gerasa itu, Yesus menatap saja roh ketakutan, walaupun legion, banyaknya setan. Itu. Jadi roh itu menjadi penuh dalam diri dia. Yesus bilang, aku akan minta sama Bapa roh itu supaya dia menolong kamu di saat saya tidak ada. Waktu Yesus pergi, Yesus minta supaya Roh Kudus itu datang sama manusia. Supaya yang pernah Yesus ngomong sebagai putra roh dalam rahim Maria, roh itu menolong kita. Maka tugas dia tadi apa? Memimpin, menghibur, menguduskan, dan memberi kuasa. Roh itu menuntun kita. Di saat mau pergi ke gereja, pergi tidak, kita jadi pura-pura toh. Di saat macam begitu, Roh Kudus bilang, langkah 3 maju, jalan. Itu. Di sini ada lonceng, kan? Lonceng gereja. Ada, bunyinya bagaimana? Oh, dia gitu. Kalian gitu ya? Macamnya seperti itu. Itu mamamu itu versi. Atau dia agak sopan. Begitu kan? Coba semua ikut saya. Terus. Endang. Iya, saya juga Endang tadi.
Jadi ketika lonceng gereja dia berbunyi, endang satunggu kau di gereja, endang kau cepat ke sini. Itu jadi jangan pikir itu lonceng biasa. Di dalam itu ada suara, karena itu biasa dibunyikan 3 kali. Maksudnya yang pertama itu kau bangun, yang kedua kau mandi, yang ketiga kau sudah ada di gereja, yang keempat itu lonceng tabernakel. Langsung umat berdiri kok. Saya kasih tahu ya, kamu punya kelainan. Sekarang kamu bertobat, kamu kelihatan kedatangan, kamu balik langsung lihat pastor siapa. Kalau pastor yang kamu rasa pas, langsung kamu balik dan senyum. Kalau kamu balik dan pastor, aduh, saya kasih tahu kamu, untuk dapat pastor itu susah, sungguh mati nih. Kasih tahu, bertobat. Jadi ingat ya, woi, sudah apa? Syaratnya ada. Kalau kau mau mengalami kehadiran Roh Kudus, kalau kau mau dibaharui, kau mau bencana ini dipakai oleh Roh Kudus, tubuhmu adalah baik Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu menjadi efektif dalam kau punya diri? Syaratnya ada. Bagi orang percaya. Kalau kau percaya, maka jadilah. Kalau kau tidak percaya, lewatlah. Hanya ada 2 jalan di dalam dunia. Ada 2 jalan, percaya atau kau tidak percaya. Gitu. Kau mau mengalami kepenuhan Roh Kudus atau tidak, itu terserah engkau. Ukurannya ada di siapa? Engkau. Ukuran yang kau pakai akan diukurkan kepadamu. Itu sudah Bible. Kasih tahu di kiri kanan, kodena itu. Jadi ingat ya, besok kalau pastor di gereja-gereja lonceng sudah mulai berbunyi, ingat itu apa? Suara Tuhan memanggil engkau. Itu. Karena apa? Mau bertemu Yesus, kekasih jiwa yang hadir dalam Ekaristi. Ada lain macam bingung-bingung. Kau tahu lagu itu kan? Tahu. Kenapa kau telah nyanyi? Kau ada masalah apa dengan saya? Ada masalah apa? Tidak ada kenapa kau tidak mau nyanyi? Dia seorang tidak mau bicara, orang jadi kamar kayu karena ada masalah toh. Coba kau dengok suami baru marah baru kau lewat. Aku bilang ngapain selamat ini? Jadi tadi saya janji lagu itu bukan janji, macam sekarang ada masalah dan saya begini. Tidak apa-apa, tidak ada masalah, itu saya ganggu saja. Oke, kita lihat. Ini tiang, fondasi. Bangunan rumah ini aula menjadi kuat ini. Ini karena ada tiang-tiang utuh, tiang-tiang utama. Ada 4 kebenaran pokok dalam keimanan kita. Dalam sekedar hidup ada 4 kebenaran yang menjadi dasar pewartaan dan pembinaan iman. Keempat kebenaran ini membantu peserta seminar menyadari kasih Allah dan membuka diri bagi karya Roh Kudus. Berikut ada 4. Bapak Ibu bisa baca? Ya, yang tidak sudah. Itu artinya tanda-tanda semua off. Kebenaran yang pertama, Allah mengasihi Anda dan Allah punya rencana untuk engkau dan saya. Punya kitab suci? Buka Yeremia 1 ayat 5. Perjanjian baru ke lama. Baru ke lama. Kadang-kadang baru, kadang-kadang lama. Yer. Kalau kamu pastor ya dirumus. Sudah? Yeremia 1 ayat 5. Baca. 3. Oke, kitab suci buka atau orang punya? Itu kok kitab suci kan
Sebelum Mama melahirkan engkau, Tuhan bilang saya sudah menguruskan engkau. Engkau itu pribadi berharga, didesain khusus. Kalau begitu lihat, Allah mengasihi Anda dan Allah mempunyai rencana spesial untuk engkau. Walaupun engkau masih kecil dan Tuhan bilang saya sudah kenal engkau. Artinya semua yang engkau jalani sampai detik ini sudah didesain oleh Allah. Itu Allah begitu sayang, Allah begitu mencintai kita. Tidak ada kata kebetulan. Amin toh? Amin. Oke. Allah menciptakan manusia karena kasih dan menghendaki agar manusia hidup dalam kasih-Nya, damai dan sukacita. Allah sayang, Allah mendesain kita. Dia menciptakan kita sebagai laki-laki. Kalau menurut Kejadian 1 ayat 26 itu bilang begini, Tuhan ambil debu tanah, lalu Tuhan membentuk seperti Tuhan melihat potretnya. Dia melihat wajahnya di cermin, baru dia bentuk manusia. Dia bikin ciptaan lain, Tuhan berfirman dan jadilah. Bicara jadi. Manusia didesain, dia bikin bentuk persis seperti diri dia, dan dia hembuskan ruah nefasnya, dia hembuskan roh ke dalam diri, dan manusia menjadi hidup. Ada catatan? Ada catatan? Tulis. Dia dosa ngomong, kamu tulis. Siapa yang tulis? Hah? Iya, saya belum kasih tahu. Yang mau ditulis saya belum kasih tahu. Saya udah siap alat tulis dulu. Ini guru jadi saya ngerti. Tulis. Sekarang tulis. Oke, saya berharga di hadapan Allah. Landasan perbandingannya adalah Yeremia 1 ayat 5. Maaf, tulis malam-malam ya. Kita pilih. Apa? Saya berharga di hadapan Allah. Dalam kurung Yeremia 1 ayat 5. Ini macam-macam saya. Sudah? Oke. Lalu yang kedua, saya itu tetap ragu. Rapuh. Kerupuk. Tulis rapuh. Bencana tanah. Tulis rapuh. Kalau saya bencana tanah, dia gaya-gaya. Jadi kalau orang gaya-gaya, aku patut saja dulu bencana tanah saja. Betul deh. Oh, ketahuan. Tulis debu tanah. Itu yang biasa aku terjadi di Jumat Agung kan saya tuh. Hanya debulah aku, jenis yang terlaku. Sampai situ oke ya? Terus di bawahnya tulis hidup dari pinjaman nafas Allah. Tidak ada, kita punya apa? Terada, sungguh mati nih. Allah menghembuskan ruahnya, nefasnya. Itu artinya Allah kasih pinjam. Kasih tahu di diri kalian, gaya-gaya dengan nafas pinjaman. Ya. Kita tidak ada apa-apanya. Sampai situ oke ya? Justru karena kita itu adalah ciptaan yang berharga, yang pastor sekarang tidak usah tulis dengan saya. Justru karena kita ciptaan yang berharga, Tuhan tahu bahwa kami itu hanyalah debu dan hidup dari nafas pinjaman, maka Allah mengasihi, mencintai kita dan hendak memberi ruang nafas. Sampai situ oke ya? Oke, tidak oke itu tidak apa-apa. Kedua, manusia telah berdosa sehingga tidak dapat mengalami kasih Allah. Ini kebenaran yang kedua. Manusia itu bikin gerakan tambahan, tak taat pada Allah, cari jalan sendiri, kontrak proyek baru yang namanya jalan menuju kebinasaan. Proyek itu ditender oleh Adam dan Hawa dan kita di copy paste.
barisan. Kasih tahu di kiri kanan, gaya-gaya foto dengar. Dosa memisahkan manusia dari Allah dan menghalangi rencananya. Semua orang berdosa dan membutuhkan keselamatan. Di saat kita itu jatuh ke dalam dosa, kita sukar untuk berpaling kepada Allah. Karena itu yang poin kebenaran yang ketiga adalah Allah memberi putranya untuk bawa kita kembali ke jalan yang benar. Maka Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu kebenaran ketiga. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya saya pasti tinggal di sorong saja. Kami pergi ke surga. Amin. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus menebus manusia dari dosa. Hanya melaluinya, manusia bisa dipulihkan dalam hubungan dengan Allah. Karena itu kita bisa nyanyi lagu itu. Anak Allah, Yesus namanya, memulihkan. Ini kebenaran ketiga. Dan kebenaran yang keempat adalah setiap orang harus menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini. Setelah hidup ini mau kemana? Buka dulu Mazmur 90 ayat 10. Saya mau bikin takut kamu sedikit. Mazmur 90 ayat 10. Coret deh ayat-ayat yang saya bilang ini kok garis-garis bawahi kalau kamu kitab suci. Kalau orang punya jangan. Mazmur 90 ayat 10. Sudah ada? Sudah ada tapi tidak ada ya? Oke, 1, 2, 3. Selebihnya mulai kolesterol, darah, otak kaki, linglung. Gitu. Jadi ini tadi sama saudara di Pastor Yeri. Kami dulu ini satu alma mater ini. Saya dengan bisa satu angkatan. Pastor Yeri ini kakak kelas. Jadi tadi dulu saudara maksudnya lihat sapu kepala ini. Dan lihat sapu kepala. Dulu sapu rambut banyak. Jadi saya lihat botak itu kan. Jadi ingat, waktu terus berjalan nanti ada sejumlah kerapuhan itu muncul. Kerapuhan muncul. Ada cuaca begini. Sudah. Dia tumbuh lagi tidak? Itu tanda-tanda mulai lewat. Jadi dulu saya bisa berambut banyak, sedikit sisir bambu. Sekarang dia mulai habis. Dan tidak habis sampai. Ya, waktunya akan tiba. Mama duduk dekat sama apa? Saya pakai contoh mama terus. Mama umur berapa? 74. Kitab suci bilang 70 tahun. Jika kuat, bonusnya 80 tahun. Mama, Tuhan saya, Tuhan menurut kitab suci itu masuk. Jadi Tuhan menambah 4 tahun lagi untuk mama karena Tuhan masih perlu mama menjadi garam dan terang di dunia. Siapa yang sudah 70 juga di sini? Oh, mama tuh 70. Mama 70 berapa? 70 pas. Saya bilang dong, mama bilang dong. Ya, sudah. Ingat ya. Jadi lihat pastor, lihat saya. Kita mau hidup ini seperti berlomba lari 100 meter atau 70 kilo. Jadi kita ini saya tahun ini 56 tahun. Jadi saya sudah lari. Bersedia siap mama lahirkan saya ke bumi. Lalu saya sudah lari sampai sekarang 56 kilo. Saya sudah sampai di sini. Jadi
56 pengalaman di sini yang kemarin. Ingat, kita tidak mundur. Kita terus ke depan. Kuburan di depan. Apa kok? Hah? Betul tidak? Atau kalau saya dari kuburan? Aku mau sampai ke kuburan, saya terbang naik. Tidak ada. Mose. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melanjutkan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sebenarnya kerja buat Tuhan. Selalu manis, ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang sekali. Jangan coba malas pergi ibadah kombas. Nanti kau di ruang ICU baru kau bilang cari pastor. Baru lewat kah, belum kah, lewat kah. Minta minyak suci. Kau dengar, nanti kita datang kasih minyak suci itu Tuhan. Lebih cepat, lebih baik. Kenapa? Kau kasih orang yang malas hadir di ibadah. Kecuali kamu dampak di lingkungan boleh. Kita kasih minyak suci maksudnya Bapak sembuh toh. Tapi karena kau malas kayak kombas, malas ibadah, jadi pasti dengan Tuhan lebih cepat, lebih baik. Karena dia ada juga tidak ada pengaruh ke ibadah lingkungan. Kasih tahu di kiri kanan sudah. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Ya cukup. Yang cari dunia saja tidak bisa pemalas gereja itu. Dengar sekarang. Nanti hari itu, bocoran. Kau di dunia itu tidak dekat-dekat di gereja, tidak dengar firman, tidak terima tubuh dan darah Kristus, kau main game saja, kau nonton sinetron saja. Nanti ke sana Tuhan bilang, Petrus coba cek dia pun nama. Oh, dia pun nama ada waktu dibaptis. Terus waktu perjalanan bagaimana? Karena tahu dia pernah tidak kelihatan. Tapi dia ini macam robot nafas. Timbul nada, hilang, pasca timbul, lalu pasti ruang ICU baru muncul lagi. Tapi setelah itu hilang. Nanti Yesus bilang, enyahlah engkau, aku tak mengenal engkau. Pergi. Kau menangis sampai air mata darah, Tuhan Yesus akan bernyanyi lagu ini. Terlambat sudah kau datang padaku. Waktu lonceng berbunyi, kau ada di mana? Sekarang kau kesini, kau menangis sampai air mata darah. Kapan-kapan kita berjumpa lagi, ya, dan itu ditutup. Oke. Sampai situ oke ya? Dapat keterangan pokok. Sekarang kita lihat. Oke. Saya punya 30 menit. Saya akan bicara secepat kilat seperti guntur dan saudara. Oke, kita lihat sama-sama. Apa itu cinta kasih Allah? Cinta kasih Allah adalah kasih yang berasal dari Allah, yang bersifat murni tanpa syarat, kekal dan menyelamatkan. Tuhan mencintai kita bukan karena kita baik. Tuhan mencintai kita bukan karena kita pintar. Tuhan mencintai kita bukan karena kita kaya. Bukan karena kita cantik, bukan karena kita ganteng. Ukuran Tuhan, dengar baik keluarga saya, dengar baik. Tuhan mencintai kita karena engkau dan saya adalah citra gambar diri Dia. Itu. Ingat ya, itu ukuran Tuhan sama kita. Kalau kita tuh masih pikir-pikir, kita ada, saya mengasihi dia karena Tuhan tidak. Tuhan bilang, saya mengasihi mencintai engkau. Ingat Yeremia bilang itu, sebelum terbentuk saya kenal, sebelum kau keluar saya sudah kuduskan.
dan saya bentuk engkau persis seperti saya, maka cinta saya sama engkau harganya terlalu mahal. Woi, ingat ya, Tuhan cinta kita karena kita adalah cinta Dia. Ini adalah bentuk kasih tertinggi yang tidak tergantung pada perbuatan manusia, melainkan berasal dari sifat Allah. Tuhan punya sifat adalah mengasihi tanpa batas. Tarik nafas, terima kasih, terima kasih, terima, 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 pedit, mati. Kasih, 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 kelebihan overdosis, mati. Terima secukupnya, kasih secukupnya. Coba terima, terima kasih, terima kasih. Itu artinya hidup. Kasih Allah itu memberi hidup. Tulis, kasih Allah memberi aku hidup. Singkatnya, cinta kasih Allah adalah kasih yang memberi tanpa menuntut balasan. Tuhan memberi sama kita seperti oksigen yang kita hirup ini. Tuhan tidak pernah minta kita balas kan? Atau seperti terbitnya matahari timur, di mana di timur? Positif ya. Timur ke barat. Matahari itu dia tidak butuh kau sudah bangun atau tidak bangun, dia tetap punya irama. Pas jam itu dia pasti sudah jalan. Kau mau tidur terserah dia jalan. Matahari terbenam, hari mulai malam kukuruyuk. Dia akan jalan saja. Kita menanam pisang misalnya, kita tanam pisang. Karena kita bekerja menanam pisang, anak Tuhan bilang anak mau tidur. Nanti proses berakar, bertumbuh, berbuah, urusan bapak. Telur juga, ayam bertelur, ikan di laut juga. Kita bom, kita pakai jaring harimau, kita tangkap sebanyak-banyaknya. Tuhan masih beri karena anak-anaknya perlu makan ikan. Itu kasih Allah terlalu besar cinta Tuhan sama kita. Balasan kita hanya ucapan syukur. Kita tidak bisa beri apa-apa sama Tuhan, hanya ucapan syukur. Tapi kalau kau bangun pagi, kau telah berdoa, kau ciki makan juga sudah ketika baru makan sudah baru gigi lidah baru. Tapi saya belum berdoa ya. Nanti biasa keselek, baru langsung mulai fokus mencari kodi. Oh Tuhan kodi. Terlambat mikir. Loading lama. Cinta kasih Allah itu dia mengampuni kita tanpa batas. Dia mengampuni kita tanpa batas. Cinta kasih Allah setia meski manusia sering jatuh. Meskipun kita jatuh, coba dengar. Kalau setelah seminar ini besok pagi Tuhan bilang karena kau itu tidak biasa baca kitab suci, kau terbiasa nyanyi lagu-lagu rohani dan kau tinggi lagu-lagu rohani saja. Ke gereja tidak, tapi kau ke gereja lain. Maksudnya bukan gereja, ke tempat karaoke tempat di mana. Maka Tuhan bilang nanti mulai besok kau bangun pagi setiap tarik nafas bayar 1.000. 1.000. 2.000, 3.000, 4.000. Kau hitung satu hari, paling kurang satu hari 800 kali tarik. Kau punya uang satu hari 800, kau kasih masuk ke rekening Tuhan. Itu baru satu hari. Besok lagi masih ada cukup uang. Kalau satu hari bisa, Tuhan bilang 1 minggu. 1 minggu bisa, Tuhan bilang bayar 1 bulan. 1 bulan bisa, Tuhan bilang bayar 1 tahun. Lalu Tuhan bilang kau kalikan kau usia. Wah. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah?
Sampai sini oke ya? Selalu hadir dalam suka dan duka. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena Tuhan punya sayang sama kita itu sungguh mati. Tuhan tidak pakai patokan ukuran dunia. Pokoknya Tuhan bilang, saya mengasihi engkau sampai kepada kekekalan. Dosamu merah pakai kilmisi akan menjadikan putih seperti salju. Aku melupakan dosamu seperti jauhnya timur dari barat. Itu Tuhan punya sayang cinta sama kita. Artinya apa? Kau itu begitu berharga di hadapan Tuhan. Amin. Sudah sampai materi habis. Ciri-ciri cinta kasih Allah. Suruh lagi berapa menit? 15. 15 ya, kencangkan sampai ke lama. Kita mendarat di. Oke, ciri-ciri cinta kasih Allah yang pertama, tanpa syarat. Allah mengasihi semua orang, bahkan saat mereka berdosa pun Allah bilang, aku mengasihi, mencintai engkau. Di saat kita jatuh dosa, kita kehilangan jalan, Yesus diutus untuk tolong saya. Dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ya, sudah jawabnya. Yang kedua, kekal dan tidak pernah berubah. Ciri-ciri cinta kasih Allah adalah kekal dan tidak pernah berubah. Kasih Allah tidak tergantung pada keadaan atau waktu. Tuhan dia sayang kita, sungguh mati luar biasa sekali. Saudara-saudara, saya retreat 30 hari tidak ngomong mengakhiri program studi saya di Filipina. 30 hari retreat itu tidak bicara, silencio. Baru, kamu tahu, 2 minggu saya tidak bisa tidur, mata terbuka segar begini. Tapi tidak capek juga, karena kita itu banyak sembunyikan dosa tipis-tipis. Tipis kita berdosa, baru kelihatan kudus, katolik, dan apostolik. Padahal dosa ini kita ada tipis-tipis baik-baik ini. Polis bagus-bagus di muka, senyum, semua mati. 2 minggu saya tidak bisa tidur karena semua yang saya simpan keluar. Sampai minggu ketiga baru saya bisa lihat, ibu. Sampai saya bisa lihat, pohon itu dia menangi bagi Tuhan. Ada bunga matahari, dia memuji memuliakan Tuhan. Ada bunga jam 9, dia mempersembahkan hidup itu kepada Tuhan. Ada bunga sedang malam. Ada ternak yang Tuhan tanam pagi-pagi hari berseru kepada Tuhan, memuji memuliakan Tuhan. Ada ternak yang hanya siang saja, ada ternak yang hanya sore saja. Tuhan tahu untuk itu. Semua bunga ikut bernyanyi. Kalau bunga bisa bernyanyi, kok biasa nyanyi sendiri-sendiri kan tidak? Kok biasa nyanyi jadi gila-gila di rumah tidak? Nyanyi lagu rohani. Sungguh nih, dapat dipercaya
kampus. Kalau ada masih ada besok, pastikan bahwa Anda adalah orang yang sudah dibaharui. Saya sudah tahu Tuhan cinta saya, maka feedback balasan saya sama dia hanya dengan pujian saja. Gitu. Saudara pastor mau ini saya disampaikan otak ini lagu itu banyak sekali. Banyak sekali. CD-nya banyak di sini ada. Oh lihat ini saya punya otak kepala. Lagu rohani banyak di sini papalas. Rambut ku akan tidak bisa tembus. Tapi itu rambut dia mati-mati sendiri. Sampai sini apa ya? Mengampuni dan menyembuhkan. Kasih Allah itu mengampuni dan menyembuhkan. Surah menit itu selesai. Kasih tahu dulu. Coba saya kasih pertanyaan ini. Oh belum, oke. Kasih Allah itu mengampuni dan menyembuhkan. Dia mengampuni segala dosa kita dan dia menyembuhkan kita. Luar biasa tidak? Luar biasa. Itu. Yang biasa mengganggu kita itu adalah kesalahan dan dosa kita. Dia buat kita punya iman itu biar redup. Iman kita redup itu karena kesalahan dan dosa kita. Kita biar berdoa sampai lidah dasi juga, selama belum ada pembersihan diri sendiri, tidak pernah akan ada mujizat. Engkau bayangkan saja macam begini, air di dalam gelas, saya pinjam, kau pinjam, iya, bukan kau pinjam, saya buat. Oke lihat, ini kalau selama penutupnya masih tertutup, coba kau isi air baru, masuk tidak? Masuk tidak? Tidak ada. Ketika saya buka penutupnya, saya mengakui kesalahan dan dosa saya, baru mau bilang rahmat baru datang. Pasti. Amin dong. Demikianlah hidup kita. Jadi dia bikin rahmat